Bab 2571, jangan pikirkan itu, sekarang giliranku. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Tuan, pria berjubah biru memberi hormat dengan hormat. Ikuti rencana di atas. Yu Yangli melemparkan sebuah kotak emas dan melambaikan tangannya. Ya, bawahan mundur. Pria berjubah biru dengan hormat menerima perintahnya dan segera menghilang. Segera setelah itu, dengan pikiran Yu Yang, pil abadi yang tersebar di sekitarnya tergantung satu persatu, dan mereka terus berputar di sekelilingnya. Pengoperasian pil-pil ini sangat misterius, tampaknya merupakan jenis formasi khusus. Dengan pil yang berputar, sejumlah besar kekuatan obat muncul, bergegas menuju ke tengah. Jalan waktu, buka. Yu Yang duduk bersila di tanah, dikelilingi oleh pil, dan tiba-tiba membuka jalan waktu. Gemuruh. Konsumsi daya kosmik yang tak terbatas. Di alam semesta dinding kristal tempat Kaisar Xiu Yuzhou berada, aliran waktu langsung dipercepat oleh kelipatan yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini, benar-benar mempercepatku. Kaisar Xiu Yuzhou menatap ke langit, matanya bersinar, dan dia melihat ke bawah pada rahasia ketiga gujun di tangannya, dan lebih banyak rahasia warisan. Selama periode percepatan ini dari Yang Li, dia harus mempelajari semua rahasia ini, meskipun itu hanya sebuah pengantar. Waktu berlalu dengan lambat, mungkin 10 napas, mungkin 20 napas, tidak yakin berapa lama setelahnya. Chhh, hi. Duduk bersila di kehampaan, Yu Yangli terengah-engah, berkeringat deras, dan tampak pingsan. Awalnya, dengan pil untuk membantunya, dia dapat mempertahankan sedikit ketenangan dan kesopanan. Tetapi sekarang, di sisinya, pil kelas abadi telah dikonsumsi. Tidak mungkin, jika ini terus berlanjut, kekuatan alam semesta akan mengering. Yu Yangli tampak pucat, dan dengan cepat berhenti mendesak jalan waktu. Konsumsi kekuatan alam semesta tiba-tiba berhenti, dan mulai pulih perlahan. Segera setelah itu, keluarlah padaku. Yu Yangli mengguncang seluruh tubuhnya, mengusir Kaisar Xiu Yuzhou dari dunia dalam tubuhnya. Berdengung, gelombang waktu dan ruang melintas. Sosok Kaisar Xiu Yuzhou muncul di depannya. Melihat bahwa dia masih berpikir, dia sepertinya terjebak di suatu tempat. Lupakan saja, sekarang giliranku untuk memasuki tubuhmu. Yu Yangli sedikit mengernyit, dan ada kekuatan magis dalam suaranya, menyela pikiran Kaisar Xiu Yuzhou. Hah, sudah berakhir. Kaisar Xiu Yuzhou tampaknya telah pulih akal sehatnya, dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Kalau tidak, Yu Yangli berkata dengan tidak sabar, tidakkah kau biarkan aku bertahan selama 1/4 jam? Maaf, aku serakah. Dalam 1/4 jam, itu pasti tidak mungkin. Sayangnya, kau tidak dapat membimbingku saat mempelajari latihan, kalau tidak aku akan lebih memahami rahasia ketiga gujun. Kaisar Xiu Yuzhou tersenyum, dan segera mengungkapkan sedikit penyesalan. Haha, menjaga aliran waktu menghabiskan seluruh energiku, dan juga membimbingmu, apa yang kau inginkan menjadi cantik. Yu Yangli mencibir, cepat buka lorong dan biarkan aku masuk. Bagus, bagus, jangan terburu-buru, luangkan waktu sebentar dan sesuaikan kondisimu. Kaisar Xiu Yuzhou mengangguk, tersenyum dan menghibur. Yu Yangli mendengus lagi dan menyesuaikan kondisinya. Siap, kalau begitu aku membuka salurannya. Melihat Yang Li memiliki postur siap untuk pergi, Kaisar Xiu Yuzhou bertanya. Minum pil ini, cepat dan bertahanlah sebentar. Yu Yangli melirik Kaisar Xiu Yuzhou, dan melemparkan segenggam pil abadi dengan sedikit rasa sakit. Tes gading, pil ini, lumayan. Jangan khawatir, aku akan mendorong aliran waktu ke kecepatan tercepat dan bertahan. Lebih lama, Kaisar Xiu Yuzhou menangkap pil yang dilemparkan Yu Yangli, dan langsung mengangguk sambil tersenyum. Belum membuka salurannya, Yu Yangli menatap Kaisar Xiu Yuzhou dengan sedikit tidak senang, suaranya acuh tak acuh. Ini terbuka, memakan orang dengan mulut lembut dan tangan pendek. Kaisar Xiu Yuzhou memiliki sikap yang sangat baik, dan segera membuka saluran ke alam semesta dinding kristal. Segera setelah itu, tanpa sepatah kata pun, Yu Yangli memasuki alam semesta dinding kristal Kaisar Xiu Yuzhou. Saat itulah Xiu Yu mulai mempercepat waktu untuk Yu Yang. Alam semesta Doudu. Ziyu Tiangong berada di platform yang berlawanan. Waktu yang berlalu di alam semesta nyata tidak lama. Namun di alam semesta Doudu, ratusan kali telah berlalu. Saat ini,
Sulang tertidur karena bosan di platform. Tiba-tiba, ding, Broken Yu Tianpan Yin telah mencapai dasarnya. Diiringi dengan munculnya perintah sistem. Sejumlah besar kekuatan mengalir ke dalam jiwa dan tubuh, sepenuhnya menyatu dengan keduanya. Tiba-tiba, Sulang tampaknya telah mempraktikkan latihan ini selama ratusan juta tahun, mencapai tingkat pendiri secara langsung. Oke, teknik abadi ini telah mencapai tingkat dasar. Ekspresi Sulang berubah, dan kilatan kegembiraan melintas di matanya. Saiyu Tianpan Yin adalah latihan dalam warisan yang diberikan oleh Yang Mulia Xiuning. Ini adalah latihan tipe jarak dekat, dibuat khusus untuk jarak dekat pribadi para ahli alam abadi. Pertahanan, senjata, kekuatan magis, milik Sulang sendiri, sangat tidak normal di alam abadi. Hanya saja teknik tinjunya sedikit lebih buruk. Meskipun pada dasarnya tidak digunakan. Tetapi Anda dapat menggunakan benda ini, tetapi Anda tidak dapat melakukannya. Bagaimanapun juga, bagaimana jika Anda harus bertarung 1 lawan 1 jika terjadi keadaan khusus? Oleh karena itu, Sulang mempraktikkan latihan ini pada saat itu. Teknik ini lumayan, selain membuatku menguasai metode jarak dekat keabadian yang lebih baik, kekuatan tubuh abadi juga meningkat. Sulang merasakan tubuhnya dan mengangguk puas. Segera setelah itu, dia menyelidiki pikiran ilahinya ke dalam ruang penyimpanan dan mengunci hukum abadi rahasia. Rahasia kematian tanpa kehidupan. Teknik ini sangat menakutkan. Ini adalah versi lengkap dari gabungan, rahasia kehidupan dan kematian, dan rahasia kehidupan tetapi bukan kehidupan. Setelah melakukan metode rahasia ini, mampu meningkatkan kekuatan sendiri hingga 100 kali lipat, bertahan selama beberapa saat. Setelah keadaan abadi biasa ditampilkan, tidak diragukan lagi bahwa dia akan mati, dan tidak ada metode yang dapat diselamatkan. Namun setelah Sulang bermain, dia memicu pergantian kematian dan mengorbankan klon. Tidak apa-apa menjadi klon, dan setengah jam kemudian, dia menjadi pahlawan lagi. Bagi Sulang, teknik rahasia ini hanyalah plug-in. Jadi saat itu dia menganggap latihan ini sebagai salah satu latihan yang harus dipraktikkan. Yang lainnya adalah Ming Zhong Wan Zhou Tong, peringkat kedua. Sistem, aktifkan seni bela diri sekali klik, fungsi seni bela diri 10 hati, dan praktikkan rahasia kematian tanpa kehidupan. Setelah Sulang mengunci teknik itu dengan pikiran ilahi, dia segera mengeluarkan instruksi. Tiba-tiba, di dalam ruang misterius, 10 penjahat bela diri yang baru saja berhenti mulai sibuk lagi. Baiklah, jangan menusuk jarum. Ayo, bekerja keras. Sulang tersenyum dan menghibur kultivator kecil itu, dan segera menatap kultivator kecil itu. Setelah mengubah latihan utamanya menjadi Zhou Long Xuanxin, kecepatan latihan dasarnya telah ditingkatkan. Ditambah dengan fungsi latihan 1 tombol, pembesaran terhadap langit telah meningkatkan kecepatan latihannya ke tingkat yang tak terbayangkan. Setelah periode latihan ini, Sulang menyerap energi kosmik yang tak terhitung jumlahnya, dan benar-benar kehilangan semua kristal es energi yang terkumpul di platform selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan basis kultivasinya yang terkumpul, dia akhirnya dapat menyempurnakan lebih banyak alam semesta dinding kristal dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Itu tidak mudah. Sulang tersenyum sedikit, dan segera memberikan instruksi kepada sistem, aktifkan fungsi, alam semesta dinding kristal, saya ingin menerobos. Suara itu baru saja jatuh. Lautan perbaikan segera dikosongkan. Penjahat yang berkultivasi menjadi pucat karena menjadi emas. Basis kultivasi yang hampir tak berujung, menyatu dengan jalan waktu, bergabung ke dalam dunia dinding kristal Sulang. Dunia dinding kristal ini telah diresapi dengan basis kultivasi, dan mereka telah mulai menyublim dengan cepat dan menjadi alam semesta dinding kristal yang nyata. 1, 2, 100 juta, 200 juta. Semakin banyak dunia dinding kristal yang diubah menjadi alam semesta dinding kristal menjadi lebih kuat, ruang bagian dalam menjadi lebih luas, dan energinya menjadi lebih kuat. Dalam prosesnya, Luo Yujing Xiao Luo, nengat bulan sarang peradaban, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ketertiban dunia dinding kristal ini, sehingga Sulang sangat lega. Dalam waktu singkat, alam semesta dinding kristal Sulang meningkat pesat dari lebih dari 1.500 gai, dan segera menembus tanda 2.000 gai. Akhirnya, tetap di angka 2.166. Kekuatan alam semesta mengalir keluar dari alam semesta dinding kristal yang baru sempurna, yang megah dan luas.
Alam semesta dinding kristal yang asli juga mendapat manfaat dari promosi ini, yang semuanya telah sedikit ditingkatkan, menghasilkan lebih banyak kekuatan kosmik dan kualitas yang lebih tinggi. Hehe, tercapai, 5 alam abadi. Kekuatan tempur harianku telah mencapai eselon kedua dari Doudu Universe. Tetapi jika kamu menggunakan klon menelan atau semacamnya, mengalahkan Seven Eternal Eternity sama sekali tidak akan menjadi masalah. Sulang menyipitkan matanya sedikit, dan senyum mabuk tergambar di sudut mulutnya kekuatan yang luar biasa. Inilah pesona latihan spiritual, rasakan kekuatan baru itu dengan saksama. Dengan sebuah pikiran, Sulang memanggil panel atributnya. Panel properti, nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, 5 keabadian, level serangan, 6 keabadian plus, level pertahanan, 6 keabadian plus, level senva, 6 keabadian plus, level daya tahan, 6 keabadian, level roh, alam universalitas. Kuasai latihan, Zhou Long Xuanxin, 10.000 hukum menjadi satu makna mendalam tak terbatas, tingkat abadi, pendirian. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 54, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 54, fungsi klon 1 kunci, level 54, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 53, fungsi alkimia 1 kunci, level 19, fungsi pencampur 1 kunci, level 19, fungsi penyempurnaan 1 kunci, level 19, fungsi sintesis 1 kunci, level 19, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 28, fungsi peningkatan 1 tombol, level 14, fungsi dekomposisi 1 tombol, tanpa level. Kekuatan tempur sejati telah mencapai 6 alam abadi di segala arah. Namun, peningkatan level stamina tidak sebesar sebelumnya, hanya meningkat setengah level kecil. Ini berarti bahwa efek dari latihan sebelumnya telah dilepaskan sepenuhnya, dan bagi saya sekarang, efeknya menjadi lebih lemah. Setidaknya, sama halnya dengan daya tahan. Selain itu, kurangnya daya tahan juga harus dikaitkan dengan jumlah alam semesta dinding kristal saya. Bagaimanapun, alam semesta dinding kristal dasar dari 6 alam abadi harus didasarkan pada 4.500 gai. Dan jumlah alam semesta dinding kristal saya sekarang hanya lebih dari 2.000 gai, yang merupakan setengah perbedaan. Setengah ini, sangat sulit untuk menebusnya dengan latihan. Pada awalnya, saya bekerja tanpa lelah untuk berlatih latihan yang tak terhitung jumlahnya sebelum saya hampir tidak dapat mencapai hasil saat ini. Sulang diam-diam menganalisis situasinya. Yang disebut mengenal diri sendiri, mengenal musuh, tidak pernah berakhir. Orang kepercayaan juga harus difoto di depan orang kepercayaan, yang jelas lebih penting. Meskipun ada pedang kehidupan dan berbagai alat bantu pengobatan, tapi itu adalah benda asing, aku masih harus berlatih beberapa latihan penempaan alam abadi, dengan fokus pada jenis yang meningkatkan cadangan energi. Mata Sulang bersinar dengan cahaya yang bijaksana, tetapi ekspresi di wajahnya lebih santai. Untuk alam abadi lainnya, butuh waktu dan tenaga untuk menemukan teknik abadi yang sangat dibutuhkan. Tapi bagi Sulang, sintesis 1 klik dari fungsi ini pada dasarnya dapat menyelesaikan masalah. Kali ini aku mendapatkan warisan dari Xiuning. Ditambah lagi teknik yang diperoleh dengan membunuh Jingxi dan yang lainnya. Bersama-sama, ada banyak latihan pembentukan tubuh. Meskipun cadangan energi peningkatan utama belum mencapai 10 buku, aku masih memiliki fungsi latihan teratas untuk digunakan. Dengan kedua fungsi sistem ini, hampir 100% pasti akan mendapatkan latihan yang sangat dibutuhkan. Petik 2. Sambil memikirkannya, Sulang mengeluarkan semua latihan yang baru saja diperolehnya. Pada dasarnya tidak ada latihan asli, tetapi salinan metode lain. Meskipun terlihat sangat aneh dan mirip dengan aslinya, sebenarnya sedikit lebih buruk. Masih lebih baik di awal. Mari kita ubah semua latihan ini menjadi yang asli. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, mengambil sebuah teknik, mencegat sebagian isinya, dan mengaktifkan fungsi perbaikan fragmen. Tiba-tiba, fungsi sistem sihir mulai berlaku. Bagian dari konten latihan yang dicegat oleh Sulang secara langsung melengkapi latihan dan membentuk latihan asli yang berhasil dan muncul di ruang penyimpanan. Selanjutnya, Sulang tersenyum sedikit, menggunakan metode yang sama untuk mengulang, menyelesaikan semua latihan lagi. Segera, kemudian pilih latihan pembentukan tubuh abadi favorit. Tetapi jumlah yang dipilih tidak cukup, hanya 5.
5 tersisa. Ini perlu dipilih dari latihan yang telah saya latih. Yah, itu juga harus menjadi metode alami tidak berhasil. Sulang tersenyum dan dengan cepat memilih 5 latihan. Kelima latihan ini awalnya hanya latihan yang terlalu mendasar, tetapi mereka secara paksa dipromosikan ke keadaan abadi oleh puncak latihan. Dibandingkan dengan metode kultivasi alam abadi yang normal, itu jauh lebih buruk. Tetapi dapat digunakan sebagai bahan sintetisal yang sama juga berlaku untuk mencegat sebagian dari konten latihan. Gunakan fungsi perbaikan fragmen untuk menyempurnakan teks asli. Tiba-tiba, 10 latihan penempaan alam abadi sebagai bahan mentah telah dirakit. Sistem, mulai sintesis satu kunci, metode sintesis fungsi. Sulang mengunci 10 latihan asli dengan pikiran spiritualnya, dan memberikan instruksi kepada sistem di dalam hatinya. Ding! Sintesis berhasil, Anda akan mendapatkan teknik alam abadi, Sen Yu Hose. Disertai dengan perintah sistem, sebuah latihan asli tiba-tiba muncul di ruang penyimpanan. Teknik ini awalnya tampak seperti berlian yang kacau, dan akan terasa seperti terkubur pada pandangan pertama. Sen Yu Hose, teknik yang bagus. Dibandingkan dengan semua teknik penempaan tubuh yang diperoleh. Termasuk warisan kultivasi bertarung yang diberikan oleh Xiuning. Tetapi yang ini masih belum cukup, kita harus melakukan lebih banyak latihan pembentukan tubuh abadi. Selain itu, latihan lainnya juga dapat disintesis. Jika tidak, sekarang setelah efek teknik latihan telah dirilis, tidak akan ada peningkatan yang begitu besar pada peningkatan berikutnya. Sambil memikirkannya, Sulang menggunakan metode yang sama untuk menciptakan latihan abadi yang asli. Untungnya, tidak ada yang mengawasi. Kalau tidak, penjagaan akan membuat mata orang-orang takut. Sulang menggabungkan semua bagian latihan abadi yang dikuasainya menjadi latihan abadi yang lebih maju. Ada ribuan dari mereka. Latihan-latihan ini tidak tingkat rendah, dan mereka pasti akan memiliki efek yang lebih signifikan. Dan ada begitu banyak, cukup bagiku untuk berlatih sebentar. Sulang melihat sejumlah besar teknik abadi baru di ruang penyimpanan, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya saat ini. Dia mengubah ekspresinya dan melihat alam semesta dantian. Ternyata Chu Xiaobei dan yang lainnya memanggilnya, semuanya berteriak. Bajingan, setelah bertahun-tahun, tidakkah kau datang menemui kami? Kalimat ini adalah yang paling banyak diucapkan oleh para wanita. Sudut mulut Sulang berkedut, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Baginya, itu hanya waktu yang singkat sejak terakhir kali tempat tidur diguncang. Namun bagi para wanita di alam semesta dantian, waktu yang sangat lama telah berlalu karena percepatan waktu. Jadi, mereka berinisiatif untuk membuat janji temu. Sepertinya frekuensi percepatan waktu akan meningkat di masa mendatang. Sulang berpikir begitu, dan segera menunjukkan sedikit kegembiraan. Segera setelah itu, dia memanggil Chu Xiaobei, Jiruxue, Murong Xianxian, Sulinger, Xiaomei, semuanya di panggung yang berlawanan. Para wanita dengan sikap penelitian yang berbeda mengelilingi Sulang, dan suasana berangsur-angsur memanas. Sebuah pikiran terbentuk. Dengan gerakan di hati Sulang, sejumlah besar formasi menyebar dan mengelilingi sekelilingnya. Berikutnya, ini adalah pengocok, oh tidak, saatnya mengguncang menara bulan. Itu juga ketika Sulang melambaikan tangan ke menara bulan, mengumpulkan basis kultivasi dan berlatih latihan. Kaisar Xiuning Zhou duduk bermeditasi dengan mata terpejam di ruang pelatihannya. Dia sedang menyisir 81 latihan abadi yang diajarkan oleh Sulang. Tiba-tiba menguasai begitu banyak teknik abadi, dan kemahiran mencapai tingkat dasar, dia harus memilah-milahnya. Metode inisiasi rekan Sulang benar-benar mengerikan. 81 latihan abadi, jika saya melakukan latihan sendiri, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kaisar Xiuning Zhou mengingat kembali pemandangan di panggung, dan sekali lagi mengagumi tangan besar Sulang yang panas. Karena pemberdayaan telah membuat Xiuning memiliki naluri. Jadi dia dengan cepat menyelesaikan penyisiran kekuatan baru dan menguasainya secara menyeluruh. Sekarang, kekuatan tempur Xiuning telah melangkah samar-samar ke alam abadi dari 8 alam semesta. Tapi dia tidak berpuas diri. Sebaliknya, dia mengeluarkan teknik latihan abadi asli yang diberikan oleh Sulang, memilih satu, dan mulai memahaminya. Sulang dan Xiuning berbeda dari Xiu Yu dan Yu Yangli. Yang terakhir berada di alam semesta tengah, dan waktu sangat mendesak, jadi mereka segera mengadopsi strategi percepatan bersama.
Tapi Sulang dan Xiuning punya banyak waktu. Jadi Xiuning tidak segera membiarkan sisa keabadian mempercepat waktu untuk dirinya sendiri. Dalam keadaan normal, dia hanya akan memilih untuk meminta para tetua untuk membantunya mempercepat waktu ketika dia menghadapi penyakit yang sulit disembuhkan. Dan tidak dapat disembuhkan yang tidak dapat diselesaikan setelah berkonsultasi dengan para tetua. Bagaimanapun, butuh terlalu banyak waktu untuk mempercepat keabadian dari 7 alam semesta. Saat ini, bagaimana Anda memahami ini? Yah, agak sulit dipahami, tolong tuliskan dulu. Saya juga perlu menuliskannya di sini, mengingat sedikit lagi, lalu pergi ke Taois Sulang untuk menyelesaikan masalah. Petik 2 petik 2. Yang Mulia Xiuning seperti kepala sekolah yang belajar sendiri di malam hari. Dia belajar sendiri sambil mencatat sambil berpikir untuk meminta gurunya mengajukan pertanyaan. Pada saat ini, ada sedikit gerakan di kartu giok transmisinya. Oke, Yang Mulia Xiuning mengerutkan kening, sangat tidak puas dengan seseorang yang mengganggu pelajarannya. Namun, dia adalah pemimpin yang dewasa. Masih mengesampingkan pelajaran untuk sementara, mengeluarkan kartu giok komunikasi, dan menyapunya dengan pikiran spiritual. Pandangan ini, tiba-tiba, alisnya berkerut lebih dalam. Pesan itu dikirim oleh Penatua Xie. Dikatakan untuk menemukan seorang pelayan dari alam abadi 5 abadi yang mengaku sebagai pewaris Kaisar Abadi Senior. Dan Kaisar Abadi Senior itu adalah orang yang melewati alam semesta Douxiu dan memburu alam semesta 9 Desolate. Dengan kata lain, itu mengacu pada orang yang diteruskan ke Sulang. Apa, makna abadi dari kelima alam semesta ini adalah bahwa aku adalah pelayan Sulang. Kaisar Xiuning Zhou terkejut, dan segera bersiap untuk menanyakan lebih banyak detail. Namun saat ini, Penatua Xie datang lagi. Seolah tahu apa yang ingin ditanyakan Xiuning. Dalam panggilan pengadilan Penatua Xie, ada jawaban yang diinginkan Xiuning. Yang Mulia Xiuning, 5 prajurit abadi mengatakan bahwa mereka telah menjadi pelayan untuk waktu yang sangat lama. Yang pasti bukan Tuan Sulang yang menerima perintahnya setelah memasuki alam semesta Doudu. Sejauh yang saya tahu, Taois Sulang tidak menerima seniman bela diri manapun sebagai bawahannya. Dia selalu sendirian. Lalu saya bertanya kepada 5 keabadian abadi apakah tuannya adalah Taois Sulang. Dia berkata, tidak, Melihat pesan Penatua Xie, Yang Mulia Xiuning mengerutkan kening dan keraguan melintas di matanya. Apakah mungkin, apakah ini bidak catur yang dikubur oleh Kaisar Xiuyu Zhou sendiri? Tujuannya adalah untuk menceraikan hubungan kita dengan Taois Sulang. Yang Mulia Xiuning menyampaikan pesan itu kepada Penatua Xie dengan tulisan tangannya. Berdengung, ada gerakan lain dari harta karun transmisi. Tidak, Kaisar Xiuyu sendiri yang menentukan bahwa Sulang adalah pewarisnya. Sebelum dia menanam pertempuran tertentu, dia percaya diri dan memiliki kesempatan untuk menang. Tidak mungkin untuk menempatkan bidak ini terlebih dahulu. Teks pesan Penatua Xie muncul. Yang Mulia Xiuning mengangguk sedikit, menyetujui spekulasi Penatua Xie. Pada saat ini, saya mengujinya. 5 keabadian tidak berbohong. Hanya saja dia tidak tahu siapa tuannya atau seperti apa penampilannya. Dia hanya tahu bahwa atasannya bernama Mo Yuan, pelindung pewaris, seorang pejuang abadi yang telah meninggal. Pesan dari Penatua Xie datang lagi. Tidak ada bukti kematian. Yang Mulia Xiuning menginterogasi dan bertanya, apa lagi yang Anda tanyakan? 5 keabadian ini telah menyampaikan berita ke dunia luar. Hal-hal besar dan kecil yang terjadi di alam semesta Doudu pada dasarnya telah disampaikan olehnya. Petik 2, termasuk pertikaian internal baru-baru ini di alam semesta Doudu, Taois Sulang membantu saya menunggu penyatuan Doudu. Penatua Xie berkhotbah, Yang Mulia, apa pendapat Anda tentang masalah ini? 5 keabadian ini memang agak aneh. Tetapi hanya dengan beberapa kata, kita harus menggulingkan identitas Taois Sulang, betapa mudahnya. Identitas Taois Sulang dikonfirmasi setelah penyelidikan yang panjang. Jika bukan karena warisan yang kuat itu, bagaimana mungkin Taois Sulang memiliki metode yang begitu kuat? Yang Mulia Xiuning berkhotbah. Teman Sulang menungguku. Aku ingin percaya bahwa Taois Sulang tidak jahat. Hanya saja, mengetahui bahwa identitas Taois Sulang mungkin palsu, aku tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Penatua Xie menunjukkan rasa tidak berdaya dalam nadanya. Mengapa? Mari kita selidiki secara diam-diam. Teman Sulang memiliki anugerah penyelamat hidupku.
Bahkan faksi Xiuning memiliki anugerah penyelamat hidupku. Selain itu, ada juga kebaikan hati yang menghadiahkan warisan latihan. Jika identitasnya benar-benar palsu, pasti ada alasannya sendiri. Aku tidak ingin menyelidiki secara diam-diam, itu tidak mempercayainya. Aku lebih suka meminta Daois Sulang untuk mengaku dan bertanya padanya. Jejak keraguan melintas di mata Yang Mulia Xiuning, dan akhirnya pesan itu terucap. Dia bukanlah gadis naif yang tidak tahu apa-apa. Dia telah melihat terlalu banyak konspirasi. Di permukaan, tidak ada petunjuk, tetapi sebenarnya, ada terlalu banyak orang yang diam-diam jahat. Ambil contoh Penatua Jingzi terdekat. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Penatua 7 keabadian yang teliti dan berdedikasi ini sebenarnya adalah agen rahasia Xiuyu. Namun, Yang Mulia Xiuning tidak mau menganggap Sulang sebagai orang yang sombong, dan pergi untuk menyelidikinya secara diam-diam. Dia lebih suka pergi ke Sulang dan bertanya langsung. Mengenai konsekuensinya, dia tidak memikirkannya. Bagaimanapun, dia akan mati tanpa Sulang. Bahkan jika tidak ada pertempuran seperti itu, diperkirakan dia akan mati dalam konspirasi Xiuyu dan pengkhianatan Jingzi. Yang Mulia, harap tenang. Mungkin orang-orang di balik 5 keabadian telah lama mengetahui keberadaan Taois Sulang, dan kemudian meletakkan bidak catur ini. Menjawab dengan jujur dan bertanya dengan gegabah, itu mungkin merusak hubungan kita dengan Taois Sulang. Dengan cara ini, para bawahan akan turun untuk menyelidiki Five Eternity dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk. Kata Penatua Xie melalui pesan itu. Ini, saya pergi mencari rekan Sulang, bahkan jika saya tidak bertanya kepadanya, saya ingin menemuinya. Yang Mulia Xiuning ragu-ragu, tidak menyangkal Penatua Xie, dan berdiri tegak. Baik, Yang Mulia, Penatua Xie memimpin. Melihat bahwa situasi di alam semesta Doudu telah membaik pesat, Five Eternal Eternity tiba-tiba muncul, menyinggung identitas palsu Sulang. Jika Sulang benar-benar pewaris palsu, apa identitas aslinya? Apa tujuannya? Pikiran tidak dapat membantu tetapi muncul. Sebuah bayangan menyelimuti hati Penatua Xie. Kita hanya bisa menyelidiki terlebih dahulu. Penatua Xie menghela nafas. Dia tidak ingin memikirkan tujuan lain Sulang. Tetapi kualitas dasar yang kuat membuatnya harus menyelidiki. Segera, Penatua Xie melihat ke depan, dan Five Eternal berlutut di sana, ditutupi dengan berbagai susunan mantra. Formasi mantra ini dapat mengungkapkan pikiran batin penggunanya sampai batas tertentu, yang sedikit mirip dengan Hex Sintong. Dan susunan mantra teks ini lebih mendominasi daripada Sintong miliknya. Mantra ini dapat secara langsung memaksa penggunanya untuk mengungkapkan pikiran mereka yang sebenarnya. Tentu saja, ada juga batasannya. Penatua Yixi bertanggung jawab atas susunan mantra ini, dan paling banyak mantra ini akan efektif untuk 5 dewa abadi. Katakan, apakah kamu punya kaki tangan yang pernah mengalami hal yang sama seperti Anda? Bagaimana kau bisa menjadi pelayan, pewaris, waktu yang spesifik, perjalanan yang terperinci? Penatua Xie tampak dingin dan mulai bertanya. Di peron, formasi yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilingi seluruh menara bulan berlawanan satu lapis demi satu, mengisolasi penyelidikan luar. Juga mengisolasi gerakan besar di dalam. Peron terputus oleh formasi. Teman Sulang, apa yang sedang dilakukan ini? Yang Mulia Xiuning meninggalkan ruangan yang sunyi dan datang ke peron yang berlawanan, menatap langit yang penuh dengan formasi, dengan keraguan. Formasi di depannya dapat mengisolasi deteksinya. Tetapi pertahanannya tidak kuat. Istana Xiuning dapat ditampar dengan tamparan. Tetapi dia tidak melakukan itu, tidak mungkin melakukan itu. Seharusnya berlatih. Yang Mulia Xiuning melihat sekeliling energi kosmik yang terus-menerus berkumpul di sekitarnya, berpikir dalam hatinya. Jika bukan karena kultivasi, bagaimana mungkin mempertahankan tingkat penyerapan energi kosmik yang begitu mengerikan? Hanya saja, dia bahkan tidak dapat memimpikannya. Sulang dapat mempertahankan kondisi kultivasinya dalam posisi apapun. Karena rekan Sulang sedang berkultivasi, maka saya akan menunggu di luar. Yang Mulia Xiuning duduk di tempat, mengeluarkan latihan dan ingin berpartisipasi dalam penelitian, tetapi ternyata dia tidak bisa masuk. Kemudian, dia hanya bisa memegang dagunya, sepasang mata yang indah menatap formasi dengan linglung, tidak bergerak. Di peron, Sulang telah menemukan kedatangan Yang Mulia Xiuning. Formasi itu dapat mengisolasi mata-mata yang mengintip dari luar, tetapi itu tidak akan mencegahnya mengamati situasi di luar.
Tetapi lawan-lawannya begitu kuat sehingga mereka tidak bisa keluar darinya. Waktu berlalu dengan lambat, di luar gedung di bulan. Sepertinya kultivasi rekan Tao Su Lang akan bertahan lama. Yang Mulia Xiuning menghela nafas sambil melihat formasi dan langit yang penuh energi. Segera setelah itu, ada banyak pikiran di benaknya yang tidak bisa dihentikan. Rekan Daois Su Lang benar-benar pewaris palsu. Jika demikian, mengapa dia memasuki alam semesta Doudu? Untuk merebut alam semesta ini. Namun, dia jelas tahu bahwa masa hidup alam semesta ini sudah habis. Tidak masalah apakah dia sendirian atau dari alam semesta tingkat tinggi lainnya. Ini seharusnya tidak dilakukan untuk alam semesta tingkat tinggi yang akan segera musnah. Jika itu hanya sebagai imbalan atas warisanku, tidak perlu memberiku begitu banyak manfaat. Aku bahkan tidak membicarakan tentang latihan abadi itu. Mengapa dia menggunakan metode pemberdayaan yang misterius dan kuat itu padaku? Itu sama sekali tidak perlu. Semakin aku berpikir, semakin Yang Mulia Xiuning menemukan bahwa Su Lang jahat padanya, kemungkinannya sangat kecil, hampir tidak ada. Karena tidak ada motivasi, satu-satunya motivasi mungkin adalah Su Lang ingin menggunakan aliran waktu untuk berkultivasi di alam semesta Doudu. Teman Su Lang adalah orang yang memiliki rahasia. Namun, dia tidak memiliki niat jahat terhadapku dan faksi Xiuning. Penjelasan terbaik untuk rahasianya adalah dari warisan orang itu. Mungkin Penatua Xie benar, mungkin seseorang telah mengetahui identitas Taois Su Lang, jadi dia meletakkan bidak catur untuk tujuan lain. Yang Mulia Xiuning berpikir demikian, lalu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Dia tidak bertanya, di peron, dia pergi. Juga, meskipun dia tidak dapat melihatku, aku dapat melihatnya. Ini seperti adegan dalam film pendidikan cinta. Petik 2. Petik 2. Melihat Yang Mulia Xiuning pergi, Su Lang tersenyum dalam hatinya, dan segera terus bekerja keras dan memuaskan. Pada saat yang sama, Penatua Xie telah membaca pengalaman hidup abadi dari 5 alam semesta berulang kali. Kemudian ada beberapa keuntungan. Dia mengetahui seluruh proses prajurit abadi dari 5 alam semesta sebelum menjadi pewaris. Karena pewaris misterius itu tidak terlalu kuat, dia memiliki warisan yang menentang langit, dan khawatir akan ketahuan, jadi dia berencana untuk menyelinap ke alam semesta Doudu. Tetapi itu ditemukan oleh Kaisar Xiu Yuzhou. Meskipun pewaris itu tidak mengungkapkan bahwa dia memiliki warisan yang menentang surga, dia tetap diburu oleh Xiu Yu sebagai pencuri. Hasilnya adalah jatuhnya pelindung Mo Yuan. Namun juga memanen 2 buah catur, terkubur di alam semesta Doudu, memantau hal-hal besar dan kecil yang terjadi di alam semesta Doudu. Saat ini, dia juga mengetahui 5 prajurit abadi kedua sebagai buah catur, dan telah mengirim seseorang untuk menangkapnya. Pengalaman buah catur ini bukanlah kepalsuan. Kalau begitu, Taois Su Lang dan orang misterius itu, salah satu dari mereka pastilah pewaris sejati. Menurut survei Taois Su Lang sebelumnya, kemungkinan dia adalah penerus sangat tinggi. Dan sekarang, orang misterius yang tiba-tiba muncul ini mungkin juga seorang pewaris. Jika orang misterius ini bukan pewaris, maka hampir hanya ada satu penjelasan, yaitu dia berakting dalam sebuah adegan. Mo Yuan adalah korban dari permainan ini. 2 buah catur itu adalah hasil dari permainan ini. Dia menyamar sebagai pewaris. Tapi apa tujuan dia menyamar? Tidak, saat itu, dia seharusnya tidak punya ide untuk menyamar sebagai dirinya sama sekali. Dia hanya gagal menyelinap ke dalam pertarungan dan kemudian melarikan diri. Benar-benar membingungkan. Petik 2. Petik 2. Penatua Xie mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap dahinya. Dia bias terhadap Su Lang di dalam hatinya. Tidak mau memikirkan Su Lang ke arah yang buruk. Kalau tidak, diperkirakan Su Lang sudah dianggap sebagai orang yang berhati jahat. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benaknya. Mungkinkah Taois Su Lang dan orang misterius itu sama-sama pewaris? Pendahulu saat itu meninggalkan 2 pewaris. Yang satu ada di wilayah alam semesta 9 Desolate, dan yang lainnya ada di wilayah alam semesta lainnya. Penatua Xie berpikir begitu, matanya akhirnya berbinar. Saat ini, laporkan, orang-orang telah dibawa ke sini. 2 pembangkit tenaga listrik abadi dari 5 alam semesta mengawal 5 alam semesta lainnya yang sedikit malu ke alam semesta abadi. Itu datang dengan tepat. Penatua Xie mengangguk, ganti orang dalam formasi dengannya. Ya,
Dua penjaga abadi dari 5 alam semesta menerima perintah dan mendorong bidak catur kedua dari Yang Li ke dalam formasi Wow. Sejumlah besar mantra susunan terbang ke udara, dan segera akan dibungkus dalam bidak catur kedua Yang Li. Bidak catur pertama ditolak, dan kemudian dikawal pergi oleh dua penjaga alam semesta kelima. Siapa namamu? Apa identitasmu? Penatua Xie menatap orang ini dan bertanya dengan ringan. Pertanyaannya mirip dengan bidak catur pertama. Bidak catur kedua dengan gemetar menceritakan semua yang dia ketahui. Tetapi dia tahu lebih banyak daripada pion pertama. Apakah kamu tahu tempat kelahiran orang di belakangmu? Penatua Xie bertanya dengan acuh tak acuh setelah mendengarkan para prajurit dalam formasi. Tetapi dia sedikit bersemangat di dalam hatinya. Ya, generasi muda tahu di mana Tuan diwarisi. Itu adalah alam semesta dasar. Mengambil alam semesta Doudu sebagai referensi, koordinatnya adalah. Para prajurit dalam formasi tidak menyembunyikan apapun, dan segera memberitahu beberapa dari mereka secara lengkap. Mengapa kamu begitu jujur? Orang-orang di belakangmu tidak perlu bersembunyi. Penatua Jenderal Xie bertanya setelah duduk. Kembali ke senior, Tuan mudalah yang membuat para junior tidak perlu bersembunyi. Tuan hanya ingin memasuki alam semesta Doudu untuk berlatih, tetapi Sulang berpura-pura menjadi Tuan, junior dapat dianggap sebagai utusan. Adapun apakah yang dikatakan generasi muda itu benar atau tidak, para senior dapat mengetahuinya dengan sekilas. Prajurit dalam formasi itu menatap Penatua Xie dengan ekspresi tenang. Aku tidak tahu siapa yang berpura-pura. Kami membentuk aliansi dengan Taois Sulang di kaki depan, dan kamu melompat keluar di kaki belakang, dan sebelumnya, itu di bawah Kaisar Xiu Yuzu. Penatua Xie menatap para prajurit dalam formasi itu dengan jijik, melambaikan tangan dengan ringan. Ayo, turunkan dan tunggu. Ya, dua penjaga dari 5 alam semesta menerima perintah mereka dan mengawal para prajurit itu menjauh dari formasi. Yang terakhir pucat dan jelas ketakutan. Jelas dia mengerti arti dari dua kata ini. Orang ini tidak berbohong. Itu juga memberikan koordinat tertentu. Selama aku menyelidiki, aku pasti bisa menemukan sesuatu. Tentu saja, orang-orang di balik dua bidak catur ini seharusnya sudah ditemukan untuk memberitahuku. Saya akan memberitahu Yang Mulia Xiuning tentang masalah ini sebelum membuat keputusan. Tetua Xie berpikir dalam hati, setelah mengetahui bahwa Sulang dan orang itu mungkin adalah pewaris, dia sama sekali tidak terburu-buru. Segera, dia mengeluarkan harta transmisi dan memberitahu Yang Mulia Xiuning tentang hasil interogasi. Baik Taois Sulang dan orang itu mungkin pewaris. Spekulasi ini lebih ada dalam pikiranku dan lebih masuk akal. Kirim seseorang untuk memeriksa koordinatnya. Setelah menerima pesan itu, Yang Mulia Xiuning segera membalas kepada Tetua Xie. Setelah mendapatkan perintah, Tetua Xie segera berangkat sendiri untuk menyelidiki alam semesta dasar. Pada saat yang sama, di alam semesta yang sebenarnya, Yu Yangli telah meninggalkan alam semesta dinding kristal Kaisar Xiu Yuzhou. Keduanya duduk saling berhadapan dalam kehampaan, dan yang terakhir tampak pucat dan tampak sangat lemah. Haha. Kamu mengatakan bahwa aku segera bertahan, kamu tampaknya lebih cepat dariku. Yu Yangli menatap Kaisar Xiu Yuzu yang agak pingsan, dan berkata dengan jijik. Itu karena ketika aku berurusan dengan Sulang sebelumnya, aku menggunakan metode rahasia dan mengalami gejala sisa. Kalau tidak, aku pasti akan bertahan lebih lama darimu. Kaisar Xiu Yuzu melirik Yu Yangli dengan tidak senang. Testut, aku dipaksa oleh Sulang itu untuk menggunakan metode rahasia, tetapi aku tidak tahu detailnya. Aku tidak menyangka Sulang begitu kuat. Ekspresi Yu Yangli berubah, berangsur-angsur menjadi serius. Lalu Sulang memiliki prajurit abadi humanoid. Prajurit kosmik ini sangat menakutkan, dan dapat menyatukan kekuatan banyak pembangkit tenaga listrik alam abadi. Pada saat itu, hampir separuh kaki mereka memasuki alam abadi 8, dan ada berbagai prajurit abadi 5 abadi untuk membantu. Menghadapi musuh seperti itu, aku dan semua bawahanku hanya bisa melarikan diri, tetapi sayangnya hanya aku yang lolos. Kaisar Xiu Yuzu mengingat pertempuran besar belum lama ini, dengan sedikit kebencian di matanya. Dalam pertempuran itu, bawahannya benar-benar musnah, dan kekuatan besar lenyap. Ini tidak diragukan lagi merupakan rasa malu terbesar dalam hidupnya, prajurit abadi humanoid. Mengumpulkan kekuatan dari berbagai kekuatan abadi untuk mencapai setengah langkah dan 8 keabadian kosmik. 7 alam semesta dan 8 alam semesta sama sekali tidak dapat dibandingkan,
senjata ini sangat menakutkan. Keseriusan di wajah Yu Yangli berubah menjadi kecemburuan yang mendalam. Benar-benar menakutkan. Namun, senjata itu sendiri hanyalah 5 alam semesta dan alam abadi. Setelah membawa setengah dari kekuatan abadi 8 alam semesta, ada baiknya tidak rusak di tempat. Senjata itu lebih misterius daripada prajurit abadi biasa, tetapi pasti lebih sulit untuk diperbaiki. Dengan tenaga kerja dari faksi Xiuning, saya tidak tahu berapa miliar tahun dapat diperbaiki sepenuhnya. Kaisar Xiu Yuzu menganalisis, seringai melintas di matanya. Pemurni terbaik dari faksi Xiuning adalah Jingzi. Sekarang setelah Jingzi jatuh, pengrajin dari faksi Xiuning, orang terkuat dengan keahlian, hanya abadi. Itu saja, selama prajurit humanoid tidak dapat digunakan. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan bisa mengumpulkan cukup banyak untuk bertarung dengan yang lain. Yu Yangli mengangguk dan perlahan menghela napas lega. Namun, mereka tidak pernah menduganya, Su Lang telah memperbaiki Infinite. Tidak hanya diperbaiki, tetapi juga telah ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, ada pergerakan dari harta karun transmisi. Ekspresi Yu Yangli berubah, dia mengeluarkan harta karun transmisi untuk memeriksa, dan dia langsung tersenyum. Berita apa? Kaisar Xiu Yuzu mengerutkan kening dan bertanya. Bidak catur keduaku tertangkap. Senyum licik muncul di wajah Yu Yangli. Kamu sengaja, perlu dicatat bahwa kamu hanya memiliki 2 Five Eternal Pound secara total. Kaisar Xiu Yuzu menyipitkan matanya dan bertanya. Tentu saja, Yu Yangli mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak membayar apapun, mengapa mereka harus mempercayaiku? Kalau begitu sekarang, rencanamu diperkirakan berhasil, kan? Kaisar Xiu Yuzu bertanya dengan senyum di wajahnya. Terima kasih kepada 10. Fraksi Suning tahu keberadaanku, dan pasti akan menaruh curiga dan curiga pada Su Lang. Mereka baru saja membentuk aliansi dan bahkan belum sempat menandatangani kontrak tentang asal-usul alam semesta. Kepercayaan di antara mereka pasti sangat rendah. Kalau begitu, Su Lang yang berpura-pura menjadi identitasku adalah palsu, dan itu akan segera terungkap. Pada saat itu, aliansi di antara mereka hanya akan ada dalam nama. Yu Yangli tertawa, matanya penuh percaya diri. Yah, kau benar, meskipun Su Lang bertarung berdampingan dengan Xiuning dan yang lainnya, ini tidak cukup bagi mereka untuk membentuk kepercayaan yang tidak dapat dihancurkan. Kaisar Xiu Yuzu juga mengangguk setuju. Hanya saja, keduanya tidak dapat memikirkannya. Di faksi Xiuning, Xiuning dan Penatua Xie, yang mengetahui hal ini, tidak mau percaya bahwa Su Lang adalah seorang penjahat. Xiuning langsung memilih untuk percaya pada Su Lang. Penatua Xie juga mengemukakan kemungkinan ketiga untuk mengesampingkan kemungkinan bahwa Su Lang jahat. Sekarang, Su Lang dan Xiuning memiliki keretakan. Lalu bagaimana rencanamu untuk melangkah ke langkah selanjutnya? Kaisar Xiu Yuzu memandang Yu Yangli dan bertanya dengan sedikit kegembiraan. Tujuan utama kita adalah untuk merebut alam semesta Doudu dan bahkan merencanakan alam semesta Suyu. Jadi kekuatan tempur Su Lang tidak boleh kurang, dia harus bertarung melawan Suyu. Saat ini, kelompok Xiuning tidak mempercayainya. Langkahku selanjutnya adalah menghubungi kelompok Xiuyu secara pribadi dan membentuk aliansi rahasia dengan kelompok Xiuning. Sekarang Xiuning dan faksi Yi pasti sedang menyelidikiku secara rahasia, dan tidak akan memberitahu Su Lang tentangku untuk sementara waktu. Ini adalah kesempatan besar bagiku dan faksi Xiuning untuk menghubungi secara pribadi. Setelah aku membentuk aliansi dengan faksi Xiuning, Su Lang akan menjadi dewa dalam kegelapan. Pada waktu yang tepat, aku akan menyatukan Xiuning untuk membayarnya. Setelah membunuhnya, aku akan menyatukanmu lagi untuk membunuh faksi Xiuning. Strategi sangat sederhana, tetapi tentu saja berguna. Yu Yangli mengangkat dagunya ke Kaisar Xiu Yuzu, dengan senyum percaya diri di wajahnya. Haha, luar biasa, luar biasa. Setelah mendengar ini, Kaisar Xiu Yuzu tertawa terbahak-bahak. Dia tahu kapan waktu yang tepat yang dikatakan Yu Yangli adalah tepatnya. Setelah alam semesta Suyu dikalahkan. Oleh karena itu, mereka juga harus memastikan bahwa alam semesta Doudu dapat menang jika tidak. Semua taktik akan sia-sia. Mereka hanya bisa mundur dan memilih untuk menjelajah ke alam semesta tingkat tinggi pihak ketiga, memulai babak baru perang di alam semesta, dan memancing di perairan yang bermasalah. Hehe, aku ini ayam cacing elang kecil, aku tidak punya cukup gigi, aku tidak punya cukup gigi.
Yu Yangli melambaikan tangannya dengan rendah hati dan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, aku akan pergi menemui orang-orang dari sekolah Xiuning. Pasti berhasil, Kaisar Xiu Yuzu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pasti akan berhasil, Yu Yangli menunjukkan senyum percaya diri, dan segera menghilang ke dalam fluktuasi waktu dan ruang. Panggil, Yu Yangli, jika semuanya berhasil, dan hanya kita yang tersisa, itu akan menjadi hari ketika kau dan aku menjadi musuh. Aku benar-benar tidak ingin sampai di sana. Kaisar Xiu Yuzu melihat ke tempat Yu Yangli menghilang, dan mendesah dalam hatinya. Jika rencananya berhasil, hasil terbaiknya adalah menduduki Doudu dan Suiyu pada saat yang sama, masing-masing satu. Namun, siapa yang menduduki Doudu dan siapa yang menduduki Suiyu adalah pertanyaan besar lainnya. Bagaimanapun, alam semesta Doudu adalah alam semesta tingkat tinggi yang akan segera berakhir, dan nilainya pasti jauh lebih rendah daripada alam semesta Suiyu. Segera, Kaisar Xiu Yuzu menggelengkan kepalanya, mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, dan tidak terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun juga, apakah itu akan berhasil atau tidak diketahui. Mereka tidak tahu kecerdasan Sui Yuzuyu, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat Sui Yuzuyu. Itu juga ketika Yang Li dan Xiu Yu menyelesaikan diskusi mereka, ketika Yu Yang Li mulai bertindak. Alam semesta Doudu, menara bulan di Ziyu Tiangong telah berhenti bergetar untuk sementara waktu. Sulang memasuki kondisi kultivasi lagi. Namun pada kenyataannya, dia tidak peduli tentang apapun. Baik kultivasi maupun seni bela diri mengambil alih secara sistematis, dan dia sendiri berbaring di sana dengan bosan. Ini benar-benar membosankan. Ngomong-ngomong, seperti yang kukatakan sebelumnya, itu dapat membantu Xiuning dan yang lainnya meningkatkan senjata mereka, memurnikan pil dan formasi. Lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan, biarkan saja mereka datang. Doudou Zuyu dan Suiyu Zuyu tidak tahu kapan mereka akan bertarung, dan tidak ada salahnya bersiap lebih awal. Lagi pula, memanfaatkan gelombang pemurnian senjata dan pil ini, aku bisa mendapatkan gelombang. Sulang duduk sambil berpikir, dan segera mengeluarkan kartu giok transmisi untuk mengirim pesan ke Xiuning. Di sisi lain, Xiuning segera menerima pesan Sulang, dan setelah membacanya, dia sangat senang. Sulang tiba-tiba mengundang semua anggota penting dari faksi Xiuning untuk pergi ke platform yang berlawanan untuk mempromosikan senjata, memurnikan pil, dan formasi untuk semua orang. Masalah ini pernah disebutkan oleh Taois Sulang sebelumnya. Dia memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi dalam memurnikan alkimia melalui pemurnian alat dan susunan. Sekarang, dia ingin mengambil tindakan secara pribadi untuk mempromosikan senjata kita. Hehe, Taois Sulang benar-benar baik untukku. Yang Mulia Xiuning sangat senang. Dan dia merasa bahwa kepercayaannya telah menerima umpan balik positif. Sangat sulit untuk dipromosikan menjadi prajurit abadi. Sangat sulit bagi Kaisar Abadi. Jadi seorang Kaisar Abadi pada dasarnya hanya dapat menggunakan senjata satu atau dua tingkat lebih rendah darinya. Promosi seorang prajurit abadi sangat sulit. Namun, sulit untuk percaya berapa banyak yang harus dibayar Sulang untuk promosi senjata bagi semua anggota penting dari faksi Xiuning. Belum lagi, Sulang tidak hanya berbicara tentang promosi senjata, tetapi juga pemurnian obat dan formasi. Ketulusan dan niat baik yang terkandung di dalamnya bahkan lebih sulit untuk diukur. Terima kasih, Taois Sulang. Mari kita hubungi anggota penting. Setelah merasa senang, Istana Xiuning segera membalas Sulang. Segera setelah itu, dia menggunakan kecepatan tercepat untuk mengirim pesan ke tangan setiap anggota inti. Oke, Tuan Sulang sebenarnya ingin menungguku menyempurnakan formasi alkimia dan mempromosikan senjata. Hei, ini adalah jenis kebaikan lain yang sulit dibalas. Bahkan jika Tuan Sulang benar-benar bukan penerus, kamu tidak perlu peduli. Dia bisa memperlakukan kita dengan sepenuh hati, bagaimana mungkin aku menaruh dendam padanya? Tetua Xie berpikir begitu, sedikit rasa malu muncul di hatinya. Awalnya dia berencana untuk menyelidiki secara langsung, tetapi sekarang dia segera memutuskan untuk mengirim karakter kecil untuk menyelidiki. Para wali tetua lainnya tidak tahu tentang bidak catur Yu Yang, jadi mereka semua terkejut.